Hai semuanya, pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa sih memilih untuk kuliah di Malaysia? Oke, tahan semua pertanyaan itu, karena di program 2 Sisi, kita akan mengobrol bareng dengan para narasumber untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya baik dari segi pendidikan, sosial budaya, bisnis, politik, dan masih banyak lagi. Untuk mencari tahu jawaban dari lulus dari Malaysia mau jadi apa? Inilah 2 Sisi mengupas informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat PPTV, kembali lagi bersama kami di PPTV Malaysia. Kami dalam bidang 2 Sisi, selaku saya Muhammad Ikram Adas, selaku moderator, yang dimana akan mewawancarai seorang narasumber kita yang sangat dahsyat. Nah, yang sebelumnya nih kita mempunyai segmen juga kan, yaitu episode pertama kita telah membawa bintang tamu kita seorang Ketua PPI TV Malaysia yaitu Abang Rajib, dan yang sekarang kita mempunyai narasumber yang lebih dahsyat lagi teman-teman. Siapa itu? Kita kenalkan Bapak Fajri Matahati Muhammadin. Assalamualaikum Pak Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fajri? Ya, alhamdulillah baik-baik. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik juga, Pak. Nah, jadi teman-teman, di sini narasumber kita adalah seorang dosen dari Universitas Gadjah Mada yang dimana telah menyelesaikan studi S3-nya di IIUM Malaysia. Nah, agar lebih akrab lagi, nampaknya lebih baik lagi Pak, atau biar lebih rapat lagi, bagaimana kalau Bapak memperkenalkan diri kepada para sahabat PPI TV Malaysia? Boleh Pak ya? Oke, silakan. Ya, jadi nama saya Fajri Matahati Muhammadin. Saya kemarin kuliah S3 di Malaysia, di IIUM khususnya, International Islamic University of Malaysia. Saya dari tahun 2017 sampai dengan 2020 kemarin, saya Juli baru lulus gitu. Saya berprofesi sebagai dosen di Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM. Aslinya bingung juga ini. Saya selalu susah jawabnya kalau ditanya aslinya orang mana gitu loh. Karena ya kalau dari garis bapak saya orang Sumbawa. Tapi saya besar di Jakarta. Tapi terus lebih lama tinggal di Jogja. Saya S1-nya di UGM soalnya. Terus ya sampai sekarang saya kerjanya di Jogja. Jadi ya kalau ditanya orang mana tuh yo Jogja, Jakarta, jadi orang Indonesia lah. Paling gampangnya gitu. Jadi ya itu, apalagi yang perlu saya perkenalkan kira-kira? Jadi gini Pak, saya sudah dapat informasi ya, Bapak ini kan S1-nya di UGM. Nah, dan S2-nya kan di University of Edinburgh, United Kingdom. Atau kita biasa sebut Inggris kan. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa dari Inggris, dari UK, lanjutnya S3 ke IIUM Malaysia? Apa alasannya? Iya, ini selalu orang tuh mereka tanya, kenapa, mereka selalu bahasanya kenapa turun derajat. Selalu bahasanya seperti itu, padahal menurut saya tuh kurang tepat gitu. Jadi gini, ketika saya sudah selesai S2 dulu, saya kan kembali ke Indonesia dulu sempat jadi dosen gitu. Cuma kemudian saya itu kan ya karena tuntutan profesi ya kan harus lanjut S3 gitu. Jadi ada pilihan waktu itu. Dan ada beberapa pertimbangan. Pertama ya saya malas lanjut di Indonesia lagi gitu. Maksudnya ya ada berbagai pertimbangan gitulah. Jelas nggak mau di Indonesia. Nah, terus kedua ya apakah saya mau di UK lagi? Nah, karena kalau waktu di UK itu saya ketemu ya channel juga gitu loh untuk lanjut. Kemudian saya kan dari Fakultas Hukum sebenarnya. Nah, bidang yang saya minati ini adalah kajian komparatif, hukum internasional, dan fikih gitu loh. Nah, akhirnya saya tuh akhirnya memikirkan dua tempat. Satu di Edinburgh lagi lanjut, tapi di School of Divinity-nya.
gitu loh. School of Divinity, Fakultas Teologinya. Nah, itu sudah ada yang mau jadi pembimbing S3. Jadi kalau S3 itu yang paling primer kita cari, salah satu yang paling utama itu adalah kita harus punya ide riset dulu, ide riset yang spesifik, dan ya kita cari orang yang bisa membimbing kita di bidang itu. Nah, ada yang udah mau. Jadi ya ada yang jalurnya itu kita daftar kampus dulu baru cari pembimbing, tapi ada juga yang jalurnya itu cari pembimbing dulu, kalau udah oke, silakan daftar kampusnya. Gitu loh. Ada yang kayak gitu caranya. Nah, terus saya udah dapat gitu loh yang mau membimbing saya di Edinburgh. Sudah dapat. Gitu loh. Cuma kemudian ada hal lain yang terjadi gitu loh, yaitu karena gini loh, ini mungkin nanti akan, kalau misalnya nanti saya berbagi, nanti mungkin saya bagi lebih detail ya. Cuman kan orang itu ya salah kalau dipikir belajar itu cuma pas kuliah dan cuma dalam kuliah. Itu sangat keliru gitu loh. Dan dari saya jadi dosen bukan hanya ngajar, saya belajar gitu loh. Dan kemudian saya ketemu dengan pemikiran Islam, Dr. Adian Husaini, Dr. Syamsuddin Arif, teman-teman insist lah, gitu. Lalu saya pikir mereka tuh dari mana sih? Genealogi keilmuannya dari Malaysia, gitu loh. Jadi kemudian pertimbangan akhirnya Malaysia atau UK, gitu loh. Kemudian ya itu kan IIUM, gitu lah. Dan di IIUM ternyata ada seorang pakar, profesor yang bidangnya itu ya memang bidangnya yang pengen saya teliti, gitu loh. Akhirnya pilihan antara dua itu, ya ada beberapa yang saya pertimbangkan. Pertama, masa saya mau belajar ilmu syariat dari orang yang nggak percaya, gitu loh. Iya, iya. Kalau kita mau bicara tentang kan objektif, nah itu bisa kita perdebatkan lagi. Apa sih makna objektif? Tapi itu ceritanya lain lah, gitu loh. Itu satu. Terus kedua, itu kan formalnya, S3 formalnya. Tapi untuk yang non formalnya, untuk saya cari ilmu yang lain lagi, itu saya kok lebih condong pengen mencari kepada pemikir-pemikir dari Malaysia, gitu. Jadi akhirnya yang saya kejar itu, dan kebetulan yang profesor yang saya bilang bidangnya cocok dengan saya itu, sebenarnya ada dua, gitu loh. Satu dari IIUM, satu dari UM. University Malaya. Dua-duanya yang nerima saya, alhamdulillah. Gitu. Cuman akhirnya ya berat juga gitu. UM kan peringkatnya nomor 1 di Malaysia ya, gitu. Dibandingkan IIUM. Tapi saya pertimbangkan dari satu lingkungan, kira-kira lingkungan seperti apa yang kondusif menurut saya. Dan kedua juga ya yang pakarnya yang lebih mendekati bidang saya itu ya yang di IIUM, gitu. Makanya ingat peringkat itu bukan segala-galanya. Iya. Gitu. Makanya by the way saya ditanya kenapa nggak daftar Oxford. Saya tuh bukannya nggak berani itu apa gitu loh. Emang yang saya cari nggak ada di sana. Gitu loh. Nah makanya akhirnya ya jadilah IIUM yang saya pilih gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu Mas ceritanya. Oh, jadi ada alasan tersendiri lah gitu, Pak ya. Kenapa S3-nya di Malaysia gitu ya kan? Iya. Nah, biasanya kan ya seperti kita tahu lah, orang kan pasti underestimate. Jauh-jauh ke UK, kenapa turun lagi ke Malaysia? Padahal kualitinya nggak kalah jauh begitu, Pak ya? Bukan nggak kalah jauh, menang. Oh, menang ya. Kalau untuk urusan satu itu saya pikir menang. Itu loh masalahnya kita tuh kayak ngakunya merdeka gitu loh. Cuman kok kita tuh masih terjajah secara pemikiran, seakan-akan kita tuh menderita inferiority complex. Gitu loh. Seakan kalau misalnya bule wah lebih keren gitu loh. Padahal yang enggak juga gitu loh. Enggak juga. Gitu loh. Dan saya dan itu ya, ini satu hal yang mungkin nggak relevan dengan kuliah S3 ya, bahkan tidak relevan dengan Malaysia. Cuma ini penting saya sebut untuk isu ini. Saya waktu kuliah S2 itu saya bareng sama saya satu-satunya orang Indonesia gitu loh, dan orang Asia lain itu paling orang Jepang dan sama orang Cina sih satu, dan mereka tuh orangnya malu-malu banget gitu. Saya doang nggak tahu malu orang Asia. Nah, tapi terus ada orang Jerman, ada orang Amerika, ada orang Inggris, ada orang-orang Eropa, mereka biasa aja
gitu loh. Maksudnya kita tuh bisa banget berkompetisi dengan mereka, gitu loh. Nggak perlu kita merasakan inferiority complex itu. Kita tuh ya banyak yang nggak berani maju itu karena nggak berani nyoba, gitu loh. Karena takut, gitu loh. Itu aja. Dan itu perasaan inferioritas itu juga mikir kayak yang oh pasti kalau bule itu pasti lebih bagus gitu loh. Padahal nggak juga, gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Berarti gini Pak ya, kita itu nggak berani maju karena insecure duluan gitu ya? Sebagiannya begitu. Oh. Iya. Dan di sana ada satu isu lagi. Waktu di UK itu orang-orang Indonesia nggak tahu sekarang ya, cuman zaman itu banyak orang Indonesia itu yang kalau gaul tuh orang Indonesia aja beraninya, nggak berani gaul sama orang luar, orang-orang lain gitu loh. Jadi pergaulannya sempit. Ada masalah seperti itu, gitu. Entah nggak pede bahasa Inggrisnya, atau kebanyakan khawatirnya, macam-macam lah alasannya, gitu loh. Tapi di Malaysia juga terjadi seperti itu, Pak. Ya, padahal udah lebih dekat aja, sesama serumpun Melayu aja masih kayak begitu ya. Ya gimana ya? Berarti ada alasan tertentu lah kenapa bisa lanjut S3 di Malaysia. Nah ini Pak, ada lagi yang saya pertanyakan ini. Setelah dari CV yang saya baca, yang begitu panjang CV Bapak, saya mendapat hal yang membuat menarik gitu loh. Kok bisa gitu dapat gold medal best paper dari AIUM? Di mana orang Indonesia bisa mendapat penghargaan dari kampus ternama di Malaysia. Itu kok bisa gitu Pak? Oh, jadi itu ceritanya tuh sebenarnya kalau saya pribadi ya ada sisi yang membanggakan, ada sisi yang biasa saja, gitu loh. Jadi waktu itu AIUM kerjasama dengan University M-nya lupa, tapi S-nya Sabah. University apa Sabah gitulah, gitu loh. Universitas Malaysia Sabah ya, ya itu. Nah itu bikin conference, gitu loh, paper conference. Jadi itu ini buat teman-teman yang nggak tahu, harus coba. Jadi ada paper conference di mana mereka mengundang orang tuh untuk menulis paper dan untuk kalau misalnya lolos itu untuk dipresentasikan, gitu. Jadi kebetulan saya kan sebenarnya jadi dosen itu cuti dulu waktu kuliah gitu. Cuma ya saya itu kalau ngelihat ada mahasiswa yang di satu sisi mahasiswa yang berpotensi dan saya juga lagi ada proyek gitu ya pengenlah ngajak mahasiswa. Gitu. Nah itu pentingnya mahasiswa, carilah dosen-dosen kalian yang juga punya minat yang sama buat ngajak neliti bareng, itu jadi pengalaman, gitulah. Itu pesan juga tuh. Nah akhirnya kita nulis paper bareng, kita maju ke sana, terus yang saya suruh presentasi ya mahasiswa saya, suruh dia, gitu loh. Gitu. Biar apa ya sebenarnya dia sangat berpengalaman dalam presentasi sih, cuman ya sekali-sekali di forum internasional lah, gitu loh. Nah, satu sisi yang membanggakan itu adalah ya karena itu ya alhamdulillah kalau ternyata paper kami dianggap terbaik untuk kategorinya, karena ada beberapa kategori berdasarkan tema, gitu loh, berdasarkan tema. Untuk kami ya alhamdulillah ya dianggap paling baik. Sedangkan ada banyak akademisi dari berbagai negara di dunia. Ada banyak dari negara Afrika, kayak Nigeria dan lain-lain, ada dari Malaysia, ada dari Singapura, ada yang dari Turki datang, ada dari Indonesia juga, ada banyak yang top juga di kategori kami. Tapi entah kenapa kami berhasil jadi yang terbaik itu ya wallahu alam, panitia itu meriksanya gimana. Tapi di sisi lain, sebagian peserta kami nggak tahu berapa persisnya, tapi lumayan banyak itu telat ngumpulin papernya, gitu loh. Jadi ya salah satu alasannya juga adalah itu, gitu. Jadi ya ada sisi membanggakannya, ada sisi yang biasa aja juga. Tapi ini gitu kan hal yang luar biasa gitu loh Pak. Jarang gitu. Ini sering atau jarang Pak kira-kira orang Indonesia mendapatkan hal seperti ini? Sementara ini saya bukan satu-satunya, karena nggak lama kemudian itu teman-teman dari AIUM itu pernah dapat juga, tapi di conference yang beda lagi gitulah. Saya juga lupa persisnya apa. Tapi teman-teman yang bidangnya Islamic Finance, gitu. Jadi kita tuh bisa, gitu loh, bisa kok. Nggak selalu, cuman ya
enggak yang tidak terdengar juga enggak, gitu loh. Tinggal pertanyaannya tahu apa enggak, gitu aja, gitu. Kira-kira temanya itu apa, Pak? Yang Bapak bahas di situ dalam paper itu? Kami membahas tentang hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, khususnya di Pengadilan HAM Indonesia, gitu. Kalau saya mau jelasin temanya lebih panjang, kita 4 SKS sendiri, 4 kredit sendiri. Iya. Nah, cuma ya simpelnya gimana orang pakai hukum internasional dalam pengadilan di dalam Indonesia. Intinya saya ngeliat ada problem lah, dan kami mencoba menawarkan solusi untuk itu, gitu. Oke. Baik Bapak, sekarang kita masuk ke segmen kedua ya Pak. Silakan. Oke. Ini pertanyaannya lebih mendetail lagi Pak. Kenapa Bapak mengambil hukum? Ini pertanyaannya secara umum atau di Malaysia? Secara umum, baik dari S1, S2, dan kenapa di Malaysia? Oke, dulu itu zaman SMA saya itu aktif sekali English debate, gitu. Saya aktif English debate. Karena itu kemudian ya kan seneng banget gitu loh debat gitu kan. Cita-cita ya dari dulu saya pengen jadi, dulunya awalnya pengen jadi lawyer lah, lawyer yang internasional, tapi karena itu kemudian setelah lulus SMA saya pun melanjutkan ke UGM jurusan fisika. Bingung kan? Jadi kalau di Indonesia itu kan kita ada tes gitulah yang pakai pilihan pertama, pilihan kedua. SBMPTN, Pak. Kalau saya ikutnya yang ujian mandiri waktu itu, yang khusus UGM. Nah, satunya hukum, pilihan duanya fisika karena saya anak IPA dan ya apa ya, saya suka matematika. Cuman ya saya pilih fisika lah singkatnya. Hukumnya nggak keterima. Jadi fisika dulu, nyasar dulu gitu. Kalau bapak saya selalu bilangnya mirip lah, satunya hukum alam, satunya hukum manusia gitu. Nah, makanya saya jadi tertantang sekarang, akhirnya ya ada yang lebih tinggi daripada hukum alam, yaitu apa yang hukum alam tuh bergantungnya sama siapa? Ya hukumnya Allah. Saya kan, makanya saya sekarang banyak di hukum Islam gitu. Nah, jadi 2 tahun saya pindah ke Fakultas Hukum di UGM juga. Gitu. Jadi awalnya simpelnya sederhananya karena begitu, dan ya karena saya memang minatnya hukum internasional, ya udah kalau kami di tahun ketiga atau keempat itu bisa ada peminatan khusus mau di hukum bidang apa gitu, ya itu terus saya ambilnya hukum internasional. Ya kemudian ya karena itu ya S2-nya saya juga kalau di Edinburgh University itu dia memang ada jurusan khusus S2 hukum internasional, jadi ya saya ambil itu gitu. Dan ya kemudian ketika saya S3 itu kan ya ada yang bilang nyebrang, ada yang bilang ya kombinasi lah gitu loh. Karena apa, saya ngambil hukum internasional, hukum Islam itu juga ini ya hukum internasional Islam siap gitu loh, khususnya tentang jihad. Dan itu nggak jauh-jauh amat karena kajian tentang hukum perang internasional dan hukum Islam itu kuat banget gitu loh. Itu kuat banget sekarang. Nah, terus itu gara-garanya ketika saya di UK itu kan 2013-2014, ISIS itu mulai masuk headline di situ, gitu loh. Iya, di tengah jalan saya di sana masuk headline, terus ya kami lah orang yang ditanya kan, gitu loh. ISIS begini, ISIS begitu. Emang tuh di ajaran Islam ya, gitu loh. Antara kami terpaksa jadi terpaksa jadi perwakilan umat Islam, saya bidangnya hukum perang. Saya kan kajiannya hukum perang sebenarnya awalnya. Ya memang ya dalam tanda kutip ya sudah sunatullahnya lah saya kemudian mengkaji hukum perang dalam Islam. Gitu loh. Ya itulah tesis S2 saya tentang itu akhirnya. Wow. Dan ya itu saya lanjutkan terus. Gitu loh, saya lanjutkan terus dan di situ jadinya hukum perang kan nggak jauh dengan hukum HAM. Dan itu kan bersinggungan banget tuh HAM dan Islam tuh. Gitu loh. Disitulah ketemu pemikiran liberal tentang HAM, pemikiran Islam liberal, terus ketemu pemikiran INSIS dan Malaysia, nyambungnya ke sana. Gitu loh. Makanya saya kemudian S3 di Malaysia itu yang saya cari pakarnya adalah yang hukum perang dalam Islam. Gitu loh. Dan yang pembimbing saya, profesor di Malaysia itu,
yang di IAUM, ya dia memang kajiannya ya tentang itu juga, gitu loh. Se-Malaysia dan bahkan ya kayaknya se-Asia itu ya yang pakar yang mengkaji bidang itu ya beliau, gitu. Jadi ya itulah memang sudah sudah sunatullahnya ya ketemunya di situ, gitu. Berarti Jadi itulah. Bapak dari hukum konvensional masuknya ke hukum Islam. Bisa dikatakan seperti itu. Nah itu kalau dikatakan konvensional ini sebenarnya ya tergantung perspektif. Karena kalau dalam hukum internasional dikenal ada yang namanya legal families. Kayak keluarga-keluarga hukum yang besar di dunia. Kayak misalnya ada hukum Eropa kontinental yang kita banyak pakai di Indonesia juga. Lalu ada common law yang dipakai di Malaysia juga. Gara-gara Inggris kan. Sama yang ketiga itu adalah hukum Islam. Gitu loh. Itu juga termasuk. Jadi kalau dibilang non konvensional tuh ya karena kita aja terlalu asing sama itu. Sedih ya, kita tuh mayoritas Muslim, kok yang hukum Islam tuh malah asing. Iya Pak, betul. Nah itu karena Snoke Hurgronya sukses, gitu loh. Itu karena dia yang sukses, gitu loh. Makanya jangan mau kalah kita, gitu. Nah selanjutnya nih Pak, kan dari S1, S2, S3 ngambil hukum nih ya. Nah, kira-kira apa yang sudah Bapak aplikasikan dan apa yang layak untuk memperbaiki atau memajukan hukum di Indonesia? Pertama, saya itu kebetulan ya, yang saya pelajari itu malah bukan hukum Indonesia, karena kita di hukum internasional gitu. Cuman ya ini kan ya seringkali tidak terhindarkan ya gitu. Kita bahas Indonesia jadinya. Saya ya karena kemudian saya ya karena dari perspektif orang hukum internasional dan juga hukum Islam plus juga di pemikiran Islam, saya pribadi tidak bisa menemukan masukan yang yang praktis ya. Karena kalau praktis itu mungkin ya udah urusannya praktisi, udah urusannya politisi gitu. Kalau dari saya itu lebih kepada ini sih, mindset secara umum. Gitu loh, mindset secara umum dan secara dasar gitu loh. Karena hukum itu kan simpelnya itu kan adalah dia cuma satu aspek gitu loh dalam kehidupan gitu kan. Jadi kita harus ngelihat gambar besarnya dulu, lalu kita ngelihat dari gambaran besarnya itu apa yang mau kita buat. Misalnya kita mengatur masyarakat. Nah, kita mau masyarakat seperti apa sih? Gitu loh. Lalu masyarakat isinya manusia. Manusia itu mau manusia yang seperti apa sih? Itu yang kita pikir dulu. Baru kemudian dibuat sistem hukum yang sesuai dengan itu. Makanya ketika kita bicara masyarakat apa yang ideal? Ya masyarakat madani. Apa madani? Dari kata Madinah. Madinah secara semantik ujung-ujungnya kan din. Din. Inna dina indallahil Islam. Gitu loh. Itu kalau saya. Lalu kemudian manusia juga. Siapa sih yang paling mengetahui tentang manusia? Siapa sih teladan manusia yang paling baik? Gitu. Siapa sih insan kamil? Muhammad. Gitu loh. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bangunnya dari sana. Tapi ya makanya kita nggak bisa langsung, ya bukan nggak bisa ya, cuman ya susah gitu loh kalau mau langsung mikir hukumnya mau diubah kayak apa gitu loh. Karena akarnya itu dari konsep manusia dan konsep masyarakat. Gitu loh. Itu dulu dibenahin, nanti yang lain tuh nyusul nanti. Yang lain itu nyusul. Gitu loh. Walaupun bukan yang nggak bisa kita usahakan sedikit-sedikit ya, kayak misalnya sekarang kan lagi ada draft RUU tentang pelarangan miras misalnya. Upayanya bagus sih, walaupun kan rancangan undang-undang itu kan sebelumnya dibuat dengan dasar naskah akademik. Saya apresiasi upaya itu, menurut saya penting, tapi yang bikin naskah akademik itu kayaknya pengen saya garuk orangnya gitu loh, karena jelek banget naskah akademiknya itu. Gitu loh. Ada banyak kajian yang ilmiah betulan. Ini dia ngutip dari blog, dari mana. Kan pusing ya. Gitu. Ya, tapi ya yang perintil-perintil gitu ya oke lah kita support, kita apresiasi. Tapi kalau mau perubahan yang mengubah dengan baik, itu ya harus bermula dari yang tadi saya bilang.
gitu loh. Perubahan mindset, atau kalau bahasanya teman-teman Malaysia itu mengganti merombak world view gitu loh, pandangan alam kita. Ya itu sih. Yang lain nyusul. Oke. Berarti ngelihat dari sisi manusianya dan wilayahnya begitu Pak ya. Dan masyarakatnya. Masyarakatnya seperti itu. Iya. Nongkrongnya di mana gitu? Itu pertanyaan menarik. Jadi pertama, biasanya Bapak ngabisin waktu itu ngapain aja? Ya ini kalau ada mahasiswa saya yang nonton, mohon maaf saya tidak akan mengatakan belajar di nomor 1.